Wahai yang terhormat Gus Yakut, wahai yang termulia Profesor Kiai Haji Akil Sirot, ayo hadir, saya tunggu di pengadilan. Wabil khusus Gus Yakut, Anda yang perintahkan anak buah Anda untuk membuat laporan. Katanya Anda saya cemarkan nama baiknya, Anda saya hinakan nama baiknya. Ayo ketemu di pengadilan. Saya sudah menjalani tahanan 5 bulan dengan cara zalim, ditangkap tengah malam, dijemput tengah malam, ya, tanpa prosedur yang baik, tanpa saksi, tanpa macam-macam, tanpa dipanggil terlebih dahulu, langsung tangkap, langsung tahan, dan sudah saya jalani hampir 5 bulan. Dan sekarang saksi kunci Anda berdua. Panggilan pertama mangkir, kedua mangkir, ketiga alasan sakit, sekarang keempat, dan sidang terus ditunda, sementara saya terus ditahan. Bagaimana ini? Ayo yang terhormat Gus Yakut, ibarat ludah sudah jatuh, ibarat anak panah sudah lepas dari busurnya, udah hidup mati mulia, sama-sama mati bersama. Salah benar ayo kita buktikan di pengadilan. Baik, jadi ya tanggapan saya, bagaimana Pak Hakim, berarti kan apa masih layak sidang ini dilanjutkan, gitu kan? Dari saksi pertama sudah tidak tahu, ya kan? Ini saksi inti yang merasa saya cemarkan namanya, merasa saya rugikan, tidak hadir, tidak layak dilanjutkan. Ya Allah, Masya Allah. Yang terakhir Pak Hakim, apa memang tidak ada celah sedikit pun untuk saya dihadirkan ke situ supaya kuasa hukum saya tidak walk out? Mohon petunjuk Pak Hakim. Ini saya dapat surat panggilan dari jaksa kayak kemarin itu. Nah, kalau yang ini ada keterangan hadir melalui virtual Zoom. Kalau yang kemarin itu hadir langsung ke pengadilan. Jadi saya seperti dipermainkan begitu. Harusnya gugur ini Pak Hakim, harusnya sudah gugur ini, tidak benar orang itu. Terus kalau sampai saya tidak didampingi kuasa hukum, bagaimana Pak Hakim? Mohon petunjuk. Kalau kuasa hukum saya tetap walk out, terus apa saya terus melanjutkan sidang ini tanpa kuasa hukum? Oh, tidak bisa Pak Hakim. Wahai yang terhormat Gus Yakut, wahai yang termulia Profesor Kiai Haji Akil Sirot, ayo hadir, saya tunggu di pengadilan. Wabil khusus Gus Yakut, Anda yang perintahkan anak buah Anda untuk membuat laporan. Katanya Anda saya cemarkan nama baiknya, Anda saya hinakan nama baiknya. Ayo ketemu di pengadilan. Saya sudah menjalani tahanan 5 bulan dengan cara zalim, ditangkap tengah malam, dijemput tengah malam, ya, tanpa prosedur yang baik, tanpa saksi, tanpa macam-macam, tanpa dipanggil terlebih dahulu, langsung tangkap, langsung tahan, dan sudah saya jalani hampir 5 bulan. Dan sekarang saksi kunci Anda berdua. Panggilan pertama mangkir, kedua mangkir, ketiga alasan sakit, sekarang keempat, dan sidang terus ditunda, sementara saya terus ditahan. Bagaimana ini? Ayo yang terhormat Gus Yakut, ibarat ludah sudah jatuh, ibarat anak panah sudah lepas dari busurnya, udah hidup mati mulia, sama-sama mati bersama. Salah benar ayo kita buktikan di pengadilan. Kita bedah buku, akan saya buktikan semua omongan saya, ya. Kita bedah buku, ada buku kesimpulan Tebu Ireng, ada buku NU Jadi Tumbal Politik, ada Khitoh NU, Komite Khitoh NU 1926, dan banyak lagi yang akan kita bincangkan di pengadilan. Akan saya buktikan sekuler, liberal, Abu Janda dan seterusnya akan saya buktikan di pengadilan.
bukan untuk kalah, bukan untuk menang. Dan saya sudah ditahan 5 bulan. Ayo hadir Gus. Sekalian kita mubahalah Gus. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Hukum dunia saya jalankan, hukum akhirat lebih saya imani. Mubahalah. Kalau saya salah, saya, anak, istri, cucu, cicit, 7 turunan dicabut berkah hidupnya, dilaknat, diazab 7 turunan. Tapi kalau Anda yang salah, atau siapapun yang salah tanpa terkecuali, di ruangan sidang itu, anaknya, istrinya, cucunya, cicitnya semua diazab, dilaknat sama Allah. Ayo hadir Gus, hadir. Saya nggak bilang Anda pengecut, saya nggak bilang Anda itu tidak bertanggung jawab, tapi hadirlah. Saya tunggu di pengadilan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya. Wah, luar biasa ini Pak Karsono. Jadi harus adil ya. Mau siapa saja yang melapor, kan kita ditoksin sama. Luar biasa Pak Karsono ini ya. Sebuah takbir. Ya. Dong, difoto dong, Pak Karsono yang ganteng dari kemarin. Ini nih setuju ini, hukum harus sama, saudara. Di mata hukum, ya rakyat kecil, rakyat sedang, rakyat kaya, presiden, menteri, sama ya. Luar biasa Pak Karsono. Ya, dari Pak Yakut sama Kiai Isa sama Gus Yakut wajib hadir, nggak boleh zoom ya. Melapor. Menyidikan ya, fungsi jaksa menuntut, fungsi kita membela, baru hakim memutus. Itu logika hukum yang sempurna dalam pengertian acara sidang. Nah, problemnya terjadi saksi korban dalam pengertian yang melaporkan, Saudara Yakut sama SAS itu tidak hadir. Alasannya apa kita belum jelas. Ada yang bilang COVID, ada yang apa, tapi kan tidak ada konfirmasi yang jelas gitu loh. Kemudian terdakwanya juga Gus Nur tidak dihadirkan. Padahal sudah 4 kali sidang kami minta hadir. Kalau Gus Nur dihadirkan, kami hadir sidang. Ini buktinya ada di sini. Ya, tapi karena tidak juga tidak dihadirkan. Nah, maka kondisional objektif ini, hak hukum yang melekat pada kami untuk membela, hak hukum yang melekat pada terdakwa untuk mencapai keadilan, itu tidak terpenuhi. Ditambah lagi, sepanjang kami tahu ada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 mengenai restoratif justice. Maknanya adalah dengan kondisi objektif seperti itu tadi, jadi ada excuse untuk menghentikan sidang ini. Tidak harus dihentikan. Nah, kalau nggak dihentikan kan lucu. Masa hakim memutus yang nggak ada pembelaannya? Masa hakim memutus nggak ada korbannya? Lalu mutusin apa itu? Ya? Nggak ada terdakwanya juga. Allahu Akbar. Inilah harus ngerti hukum lah. Restoratif justice itu mesti ditempuh, hentikan. Ya, hakim ambil tindakan dalam hal ini. Hakim boleh menemukan hukum dengan cara restorasi justice. Saya kira begitu. Terima kasih Profesor Egi. Langsung saja kepada Bang Ahmad Nidan. Ini nih. Pada sidang yang ke-7 ini ya, bahwa kita memang sudah beberapa kali meminta supaya majelis bisa menghadirkan terdakwa. Ya, bahkan bukan berarti kami menafikan peraturan Mahkamah Agung tentang kondisi COVID. Tetapi kita tahu bahwa penegakan hukum itu harus maksimal.
Jadi kalau seseorang diduga COVID, mestinya dia mendapatkan pemeriksaan bahwa betul-betul dalam kondisi yang dianggap terpapar COVID. Kalau tidak, supaya fakta persidangan yang diatur dalam undang-undang itu adalah di mana persidangan para pihaknya dihadirkan. Jadi terdakwa, saksi-saksi kunci itu harus dihadirkan. Tapi sampai saat ini baik terdakwa yang kami sudah minta dengan khusus ya bisa dilakukan tes antigen kah atau PCR ya supaya betul-betul bahwa Gus Nur itu memang dalam kondisi terpapar atau tidak. Kalau tidak, seyogyanya dia dibawa ke persidangan. Karena di persidangan itulah bahwa fakta-faktanya dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Demikian juga berkaitan dengan saksi korban. Saksi korban, ya baik itu Said Agil Sirat maupun Yakut yang menjadi korban tidak membuat laporan. Kita kasih contoh misalnya kasus Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pada zaman SBY ya. SBY itu datang ke Polda melapor, dia membuat laporan di sana. Padahal presiden. Ya, itu satu contoh. Jadi berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Egy bahwa peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, maka restoratif justice terhadap perkara ini harus dilakukan. Jadi ini tidak perlu lagi ada penuntutan, bahkan majelis kalau terus dilakukan penuntutan berarti tidak menghormati perkembangan hukum saat ini. Undang-undang ITE itu perlu bahwa pelapornya harus datang langsung. Ya, korbannya yang menjadi pelapor itu harus datang. Nggak bisa diwakilkan, ya seperti halnya SBY pada waktu itu. Nah, menurut kami, maka ini seyogyanya kalaupun belum juga diputus, bahwa kami minta supaya terdakwanya dihadirkan, saksi-saksi korban dihadirkan, baru majelis memberikan pertimbangan. Kalau tidak, ya kita tutup dengan restoratif justice, maka persidangan ini dihentikan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Ahmad Mihdan dan Profesor Egy, yang insya Allah kita sudah mendengarkan masing-masing bahwasanya kita simpel sekali ikutin aturan yang ada. Mestinya majelis memutuskan, mempertimbangkan apa yang kami sampaikan, karena penasihat hukum ini memiliki latar belakang hukum yang sama seperti itu. Kita pemahaman hukum yang sama dan bahkan kita memiliki basis hukum untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi pandangan, menjadi pertimbangan majelis hakim. Sekali lagi hentikan ini persidangan, jangan sampai terkesan di tengah-tengah masyarakat ini adalah sidang yang main-main, sidang yang lucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.